Bayangkan kalau saya bilang bahwa pernah ada kucing dengan taring sepanjang pisau dapur yang berburu mammoth raksasa, atau pernah ada hiu sebesar bis yang berkelahi dengan paus pembunuh berukuran monster. Kedengarannya seperti film fantasi. Tunggu sampai kalian tahu apa yang benar-benar terjadi di bumi setelah dinosaurus punah. Bab 1. Kehancuran besar dan awal yang baru. Ceritanya dimulai 66 juta tahun lalu. Boom! Sebuah asteroid sebesar gunung menabrak bumi dengan kekuatan 1 miliar bom nuklir. Bayangkan debu dan partikel beterbangan ke atmosfer, menghalangi matahari, dan suhu global drop drastis. Dinosaurus yang telah menguasai bumi selama 100 juta tahun, game over. Tapi tunggu, ini bukan ending, ini justru new beginning yang epic. Siapa yang survive? Mamalia kecil yang pintar bersembunyi di bawah tanah. Mereka kayak protagonis di survival game yang berhasil lolos dari apokalips. Dan inilah awal dari salah satu comeback story terbesar dalam sejarah bumi. Bab 2, Era Paleosen, Masa Pemulihan Bumi. Welcome to Paleosen, 66 juta tahun lalu. Bumi sedang dalam phase recovery mode. Iklimnya hangat dan lembab, hutan tropis tumbuh di mana-mana, even di tempat yang sekarang jadi kutub. Tapi jangan expecting dinosaurus 2.0. Yang muncul justru creature-creature baru yang unik banget, Miacis. Si predator kecil yang mirip musang ini adalah nenek moyangnya semua predator mamalia modern. Yep, dari kucing rumah kalian sampai singa Afrika, semuanya punya kakek yang sama. Pantodon. Nah, ini yang menarik. Di Asia ada Archaeolambda seukuran anjing kecil, tapi saudaranya di Amerika Utara, Barylamda, bisa seberat 650 kilo. Bayangin hamster yang tiba-tiba jadi sebesar gajah. Bab 3, Era Eosen. Ketika segalanya menjadi gila. Lesiopron 6 juta tahun lalu, bumi masuk era Eosen. Dan guys, this is where things get absolutely insane. Pertama, geografinya. India lagi crash course dengan Asia, menciptakan Himalaya, mountain range tertinggi di dunia. Australia slowly moving ke posisi sekarang, sementara benua lain juga lagi dancing ke tempat mereka masing-masing. Tapi yang bikin gila adalah creature-nya, Andrewsarchus. Bayangkan serigala, tapi tengkoraknya 80 cm itu setengah kali lebih besar dari beruang coklat, gigitannya lebih kuat dari predator darat manapun yang hidup sekarang. This guy was basically the ultimate land predator. Arsinotherium. Mamalia herbivora seberat 1 ton dengan 2 tanduk di hidung. Kelihatan kayak badak, tapi sebenarnya lebih suka main air. Imagine hippo yang cosplay jadi rhinoceros. Bab 4, Era Oligosen, Zaman Para Raksasa. 33 juta tahun lalu, welcome to Oligosen. Era ini proof kalau alam punya sense of humor yang gila. Paraceratherium. Guys, ini literally mamalia terbesar yang pernah hidup. Tinggi 4,8 meter, panjang 7,4 meter, berat 15-20 ton. Itu hampir seberat 4 gajah digabung. Mereka makan daun dari pohon tertinggi kayak giraffe on steroids. Entelodon. Yang ini nightmare fuel banget. Bayangin babi hutan, tapi panjangnya 2 meter dan beratnya 1 ton lebih. Kepalanya aja panjangnya 1 meter dengan taring yang bisa bikin T-Rex iri. Dan yang bikin creepy, mereka omnivora yang suka hunting. Basically, ini adalah real-life monster. Bab 5. Era Neogen, monster-monster lautan. 23 juta tahun lalu, bumi slowly jadi mirip seperti sekarang. Tapi jangan salah, ini era ocean monsters yang legendary. Otodus megalodon. Hiu sepanjang 15 meter. Bayangin great white shark tapi 3 kali lebih besar. Gigitannya bisa ngehancurin mobil. Leviathan melville. Tapi megalodon punya musuh bebuyutan, sperm whale killer ini. Yang bikin Megalodon ketar-ketir adalah Leviathan hunting in packs, sementara Megalodon solo player. Teamwork beats individual strength. Thalassocnus. Yang paling unik, sloth yang berenang.
Imagine sloth biasa yang memutuskan, you know what, I'm gonna be aquatic. Mereka pakai cakar raksasa untuk grip dasar laut sambil makan rumput laut. Di darat ada Dinocrocuta giganteati, hiena raksasa yang bisa crack tulang badak kayak kacang. Bab 6. Era Pleistosen, pahlawan zaman es, 2,6 juta tahun lalu, bumi masuk Ice Age mode. Sebagian besar planet jadi freezer raksasa, tapi creature-nya malah semakin epic. Woolly Mammoth, icon of the Ice Age, tinggi 4 meter, berat 6 ton, dengan bulu tebal kayak winter jacket alami dan gading melengkung yang ikonik banget. Smilodon, saber-tooth cat dengan taring 20 pamtem tiamatu. Itu panjangnya kayak penggaris. Mereka bukan cuma menggigit, tapi literally menusuk dan mengunci prey mereka. Stealth hunter yang brutal, tapi plot twist. 200 tahun lalu, Ice Age berakhir, dan sebagian besar megafauna ini punah. Coincidence? I think not, karena pada saat yang sama, ada spesies baru yang lagi naik daun. Bab 7, Era Holocene, bangkitnya umat manusia. Enter Homo sapiens. Kita pertama kali muncul 300.000 tahun lalu di Afrika. Tapi di era Holocene ini kita finally take over. Dari nomad jadi farmer, dari cave painting jadi civilization, dan sekarang kita literally jadi force of nature yang bisa mengubah planet. Dari Gopek Tepe sampai empire besar, dari hunting mammoth sampai exploring space. Penutup NCTA. Jadi guys, dari asteroid apocalypse sampai rise of humanity, 66 juta tahun perjalanan evolution yang absolutely mind-blowing. Siapa sangka dari mamalia kecil yang sembunyi underground bisa evolve jadi all these incredible creatures dan akhirnya us. Question buat kalian. Creature mana yang paling kalian pengen lihat hidup lagi? Megalodon, saber-tooth cat, atau malah Andrewsarchus, si ultimate predator? Drop di comment section. Kalau kalian suka konten educational yang epic kayak gini, jangan lupa smash that like button. Subscribe dan pencet lonceng biar nggak ketinggalan adventure berikutnya. Share ke teman-teman yang suka sama prehistoric creatures. Dan komen creature favorit kalian.